lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai anime 3D atau Donghua Tales of Demon and God. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai pembahasannya. Setelah Neili kembali dari membeli armor dan pedang, ia kembali ke sekolahnya. Di sana, ia dihadang oleh Senjue dan para pengikutnya. Mereka selanjutnya mengkeroyok Neili yang seorang diri. Tanpa disadari mereka, Neili telah menggunakan armor pelindung. Serangan mereka sama sekali tidak mempan di tubuh Neili. Mereka pun malah kesakitan sendiri setelah menyerang Neili. Tak lama, teman-teman Neili pun datang. Mereka kemudian membela Neili yang dihajar oleh mereka. Hari untuk pencarian harta pun telah tiba. Chen Linjian dan kelompoknya telah berkumpul di suatu tempat. Di kelompok ini ada 7 orang dari keluarga keramat, 1 orang dari keluarga angin salju, 10 orang anggota keluarga Huyan, dan keluarga misterius Chen Linjian berjumlah 10 orang. Neili pun datang dan bergabung dengan kelompok itu. Saat mereka tiba di sebuah hutan dan langitnya juga sudah hampir petang, mereka pun memutuskan untuk menginap. Senjue menawarkan Yiyun untuk mendirikan tendanya di samping tendanya, tetapi Yiyun menolaknya. Di sebuah aula keluarga naga bersayap, yaitu keluarga milik Xiao Ninger, para tetua mendesak Ninger untuk menyerahkan rumput ungu yang belum lama ini ia dapatkan, dikarenakan rumput ungu telah melonjak harganya. Xiao Ninger mengatakan jika ia sudah tidak memiliki rumput ungu itu dan sudah memberikannya kepada temannya. Para tetua tetap mendesak dan ingin menekan teman Xiao Ninger itu jika dia dari keluarga yang rendah. Xiao Ninger pun marah karena Neili telah banyak membantunya. Ia lalu mengeluarkan kekuatannya dan pembentukan jiwa pun terjadi, yaitu berupa sayap. Para tetua pun terdiam dan kemudian membiarkan permasalahan tersebut. Kembali di perkemahan kelompok pencarian harta, Neili menemukan tanda-tanda binatang iblis. Neili kemudian meminta Chen Linjian untuk segera pergi meninggalkan area ini. Mereka kemudian berkemas dan pergi dari tempat itu. Tak berserang, terdengar suara keras dari binatang iblis di tempat mereka sebelumnya. Untungnya mereka sudah meninggalkan tempat itu berkat prediksi dari Neili. Di kelompok Chen Linjian ini ternyata sedang diikuti oleh beberapa orang. Neili mengatakan pada Chen Linjian bahwa mereka kemungkinan besar dari guild kegelapan. Chen Linjian dan teman-temannya kemudian mengepung orang yang mengikuti mereka itu. Saat ingin ditangkap, mereka melakukan perlawanan. Salah satu orang pun tertangkap dan sisanya dapat kabur. Mereka ini ternyata adalah pengikut Senjue yang mengikuti secara sembunyi. Neili di sana kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Huyan Lanru dari keluarga Huyan. Di masa depan, wanita ini akan menjadi kepala keluarga Huyan. Melihat kedekatan Neili dengan Lanru, Chun Yuan tidak suka melihat hal itu. Ia selanjutnya menantang Neili untuk bertarung. Neili pun menerima tantangan itu, karena ini hanya pertarungan tanpa kekuatan jiwa. Dengan teknik bela diri dari masa lalunya, Neili menghajar Chu Yuan dengan mudahnya. Chu Yuan ingin menyerang balik, tetapi malah diserang balik lagi oleh Neili. Karena merasa dipermalukan, Chu Yuan kemudian menyerang Neili
dengan kekuatan jiwanya. Kali ini, Naili dalam masalah yang besar dan merasa sangat kesakitan. Ia kemudian menggunakan teknik Heavenly God-nya dan dapat menyerap kekuatan jiwa milik Zhu Yuan ini. Di akhir pertarungan, kekuatan jiwa Naili bertambah sampai ke tingkatan perunggu. Saat di perjalanan, Huan Lanruo yang melihat kemampuan Naili sebelumnya merasa tertarik dengan Naili. Dia kemudian merayu Naili dengan kemampuan merayunya. Tetapi dengan pengalaman masa lalu Naili, ia dapat menghentikan rayuan Lanruo itu. Kemudian, meskipun bisa menghentikan rayuan itu, Lanruo tetap tidak menyerah untuk mendekati Naili. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya telah sampai di pintu masuk reruntuhan kota Orchid. Kota ini dulunya sudah ada sebelum adanya zaman kegelapan, yaitu zaman para binatang iblis yang berkuasa. Chen Linjian kemudian mengeluarkan peta kota Orchid ini. Naili kemudian memberitahu kemungkinan tempat harta berada. Shen Yue terus saja meremehkan Naili. Naili mengatakan kemungkinan besar harta berada di bawah tanah di tempat latihan milik keluarga yang kaya. Chen Linjian setuju dengan pendapat Naili. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di belakang mereka, ternyata memang ada beberapa orang dari guild kegelapan yang sedang mengikuti mereka. Saat kelompok Chen Linjian memasuki reruntuhan kota, mereka dihadang oleh beberapa binatang iblis kera. Naili dapat mengalahkan beberapa dari kera itu dengan menggunakan panahnya. Chen Linjian dan teman-temannya juga menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan banyak dari binatang iblis kera ini. Yujin dan Huan Lanruo pun juga menunjukkan kemampuannya. Bos dari binatang iblis kera ini pun muncul. Mereka kemudian berpencar. Naili pergi untuk menghadang bos kera ini. Pedang Naili tidak mempan pada tubuh kera ini. Pedangnya dapat dipatahkan oleh kera ini dengan mudahnya. Naili hanya bisa lari dari monster ini. Kemudian Naili melihat kelompok dari guild kegelapan. Ia lalu mengarahkan bos kera ini kepada mereka. Dengan hal ini, Naili pun dapat melarikan diri dari serangan monster itu. Saat kembali, Naili sudah ditunggu oleh Zizun. Mereka selanjutnya pergi menuju kelompok lainnya yang sudah menunggu mereka. Saat di perjalanan, mereka tanpa sengaja terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Untungnya mereka berdua dapat selamat berkat kekuatan Naili dan juga kekuatan Zizun. Mereka kemudian memutuskan untuk menelusuri tempat itu. Di bawah tempat itu, ternyata terdapat sebuah makam. Di sana terdapat tulisan mengenai Kaisar Kongmin. Saat Naili ingin membuka sebuah peti Kaisar Kongmin, muncul kekuatan yang besar yang keluar dari peti itu. Selanjutnya, Naili dapat bertahan berkat teknik latihannya dan dapat menyerap kekuatan yang besar itu. Yiyun yang tidak bisa menahan kekuatan itu pun pingsan. Di dalam peti itu ternyata terdapat halaman dari buku Temporal Demon Spirit atau buku roh iblis duniawi. Di kehidupan sebelumnya, Naili menemukan buku itu di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Tetapi buku itu memiliki beberapa halaman yang tidak ada. Ternyata Naili dapat menemukan halaman sisanya itu di kehidupan ini.
Neili kemudian mengobati Yiyun yang pingsan dan terluka karena ledakan kekuatan sebelumnya. Karena pakaiannya yang robek, Zizun kemudian berganti pakaiannya. Kelompok Chen Linjian yang menunggu Neili kemudian memutuskan membagi kelompok, di mana sebagian menunggu Neili dan sebagian pergi mencari harta di tempat yang diberitahu Neili sebelumnya. Neili dan Zizun kemudian melanjutkan penelusuran di tempat itu. Ia kemudian menemukan pintu rahasia. Di dalamnya adalah tempat dari penyimpanan harta. Neili kemudian menemukan harta yang ia incar, yaitu sebuah roh bayangan iblis. Roh ini tidaklah cukup kuat, tetapi bisa digunakan untuk tujuan yang bervariasi. Neili kemudian mengambil roh bayangan iblis itu dan kemudian menyimpannya di cincinnya. Yiyun juga mengambil harta yang diinginkannya. Tak berserang lama, kelompok dari pencari harta Chen Linjian tiba juga di tempat itu. Chen Linjian kemudian menawarkan Neili untuk mengambil harta pertama kali, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Neili berkata bahwa ia telah mengambil harta yang dipilihnya. Chen Linjian selanjutnya meminta kelompoknya untuk membawa seluruh harta ke dalam cincin mereka. Saat kembali di atas, Wan Lanruo memeluk Neili karena khawatir tentang dirinya. Mereka pun selanjutnya kembali ke kota Glory. Di suatu jalan, Neili berpapasan dengan seorang dari Guild Kegelapan yang ia temui di reruntuhan kota Orchid. Xiaoninger berkata bahwa mereka itu merupakan orang-orang dari restoran bintang, yang mana merupakan bisnis dari keluarga keramat. Neili kemudian mencurigai bahwa keluarga keramat bersekongkol dengan Guild Kegelapan. Neili kemudian pergi ke Asosiasi Alkimia untuk mendaftarkan diri di sana. Ia lalu mengikuti tes yang diadakan. Setelah tes selesai, hasil ujiannya diperiksa oleh penguji. Tak disangka oleh mereka, hasil tes dari Neili ternyata benar semua. Kedua master penguji ini selanjutnya memanggil presiden dari Asosiasi Alkimia karena mereka telah menemukan anak yang jenius dengan umur 13 atau 14 tahun. Neili kemudian dipanggil untuk menemui presiden Asosiasi Alkimia. Neili menunggu di suatu tempat di sana. Di sana terdapat beberapa resep obat yang belum diketahui dan belum lengkap. Neili kemudian menuliskan resep obat yang belum lengkap itu dengan pengetahuannya dari masa lalu. Presiden dan direktur Yang pun datang ke tempat itu. Mereka terkejut dengan kejeniusan Neili. Selanjutnya, Neili mengatakan bahwa ia pernah mengirim surat mengenai kegunaan rumput ungu kepada direktur Yang. Mereka yang ada di sana pun terkejut mendengar hal itu. Untuk menjaga rahasia bahwa Neili kembali dari masa lalu, ia mengatakan bahwa yang menulis surat itu adalah gurunya. Di sini, Neili menawarkan sebuah kerjasama dengan mereka, yaitu ingin memberikan formula pil yang sudah lama menghilang dari sejarah, yaitu pil peremajaan jiwa, pil konsentrasi jiwa, dan pil pencampur jiwa kepada Asosiasi Alkimia. Selanjutnya, uang dari hasil penjualan, Neili meminta imbalan 30% darinya. Presiden dari Asosiasi Alkimia sangat setuju dengan hal itu, karena pil ini memanglah sangat berharga dan imbalan yang diminta Neili juga termasuk sedikit. Neili selanjutnya memberikan formula itu kepada mereka. Setelah itu, Neili diberikan baju seorang alkimia.
Ia kemudian meninggalkan tempat itu. Oke guys, ini adalah akhir dari cerita Donghua Tales of Demon and God season pertamanya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.